Di kaki Gunung Lembayung, tersembunyi sebuah desa bernama Desa Sindang Wening. Desa ini dikenal karena keindahannya yang luar biasa. Dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai yang jernih, Sindang Wening kerap menjadi tujuan para pendaki atau pelancong yang ingin merasakan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik keindahan yang memikat, desa ini menyimpan cerita kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, hutan di sekitar desa itu adalah tempat bersemayamnya Ronggeng Dewi Sela, roh penunggu yang dikenal penuh dendam. Menurut legenda, Dewi Sela adalah seorang penari ronggeng yang dikutuk oleh warga desa ratusan tahun lalu. Ia dituduh membawa bencana setelah seorang bangsawan terpikat oleh kecantikannya dan meninggalkan istri serta anaknya. Dewi Sela dihukum mati di tengah hutan. Tubuhnya dibiarkan membusuk tanpa pemakaman yang layak. Arwahnya pun menjadi penghuni tetap hutan itu, mengintai siapa saja yang berani mengusiknya. Meskipun kisah itu sering dianggap sebagai cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak, ada banyak kejadian aneh yang membuat warga desa merasa cerita itu lebih dari sekadar mitos. Warga yang terlalu berani masuk ke hutan sering tidak kembali, atau jika kembali, mereka ditemukan dalam keadaan linglung dengan tubuh penuh luka. Suasana mencekam semakin terasa saat matahari mulai terbenam. Udara dingin menyelimuti desa, dan kabut tipis perlahan merayap dari arah hutan. Burung hantu mulai bersahutan, dan gemerisik daun terdengar seperti bisikan halus. Di malam-malam tertentu, warga mengaku mendengar suara musik gamelan yang samar-samar terdengar dari dalam hutan, diiringi suara perempuan tertawa kecil yang menimbulkan bulu kuduk berdiri. Bagi warga Sindang Wening, hutan adalah tempat yang harus dihormati, atau lebih tepatnya ditakuti. Jangan pernah menantang Dewi Sela. Begitu pesan yang selalu disampaikan para tetua desa kepada generasi muda. Namun, tidak semua orang mematuhi peringatan itu, terutama bagi mereka yang merasa bahwa legenda hanyalah mitos belaka. Dan ketenangan desa Sindang Wening mulai terusik kembali ketika sebuah peristiwa aneh terjadi, menandai dimulainya teror yang akan mengguncang kehidupan desa. Desa Sindang Wening mulai mengalami gangguan yang tak dapat dijelaskan. Awalnya, semua terlihat seperti kebetulan biasa. Seekor kambing milik Pak Raji menghilang dari kandang, padahal kandang itu terkunci rapat. Warga mengira kambing itu mungkin dicuri, tapi anehnya, tidak ada jejak apapun yang mengarah keluar dari kandang. Bahkan anjing peliharaan Pak Raji yang biasanya agresif tidak menggonggong malam itu. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa menimpa Pak Gunarto, petani yang tinggal di pinggir desa. 5 ekor ayamnya lenyap begitu saja, hanya menyisakan bulu-bulu yang berserakan di tanah. Malam itu, istri Pak Gunarto bersumpah mendengar suara tawa halus di dekat jendela kamar mereka. Ketika ia mengintip melalui celah tirai, ia melihat bayangan hitam yang tinggi menjulang di pinggir hutan, diam tak bergerak seperti patung. Tidak hanya ternak yang hilang, suasana desa pun berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Beberapa warga mengaku mendengar langkah kaki berat melintasi jalan desa. Namun ketika mereka melihat keluar, jalan itu kosong. Di sisi lain, suara gamelan yang dulunya hanya terdengar samar, kini terdengar lebih jelas. Nada musik itu aneh, menyerupai irama tarian, tetapi terasa janggal dan mengganggu. Kejadian ini membuat warga mulai membicarakan kembali legenda Dewi Sela. Tetua desa, Pak Sukri, mengingatkan warga untuk tidak keluar malam-malam dan tidak masuk ke hutan tanpa alasan yang jelas. Rasa takut mulai merasuki hati penduduk. Mereka yakin, roh penunggu hutan sedang murka. Ketakutan itu memuncak ketika salah satu warga, Mas Darto, yang nekat berburu babi di pinggir hutan, ditemukan pingsan keesokan harinya. Tubuhnya penuh luka seperti dicakar binatang buas, tetapi anehnya, tidak ada jejak binatang di sekitar tempat ia ditemukan. Ketika sadar, Mas Darto hanya bisa menggumamkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk penduduk berdiri. Dia menari untukku diiringi gamelan, lalu semuanya gelap. Desa Sindang Wening kini seperti diliputi bayangan ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi semua merasa bahwa sesuatu sedang mengintai dari balik hutan. Di tengah suasana desa yang semakin mencekam, hadir seorang pemuda bernama Dimas. Ia adalah cucu Pak Sukri,
seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di kota besar. Dimas kembali ke desa Sindang Wening untuk mencari ketenangan setelah penat dengan kehidupannya di kota. Namun, kedatangannya bertepatan dengan rangkaian kejadian aneh yang tengah melanda desa. Dimas, yang tidak percaya pada hal-hal mistis, merasa penasaran. Bagi Dimas, cerita tentang Dewi Sela hanyalah dongeng yang digunakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di hutan. Namun, kesaksian warga yang semakin hari semakin aneh membuat Dimas mulai mempertanyakan keyakinannya. Ia memutuskan untuk memulai penyelidikannya sendiri. Langkah pertama yang ia ambil adalah berbicara dengan para warga yang mengalami kejadian aneh. Ia menemui Pak Gunarto dan mendengar langsung cerita tentang ayam yang hilang dan suara tawa di malam hari. Pak Gunarto, yang biasanya tenang, terlihat ketakutan. Tawa itu seperti mengejek, "Mas Dimas, bukan suara manusia," katanya dengan mata memandang jauh. Selain mewawancarai warga, Dimas mulai menggali informasi tentang legenda Dewi Sela. Ia bertanya pada kakeknya, Pak Sukri, yang mengetahui banyak tentang sejarah desa. Dari Pak Sukri, Dimas mendengar cerita yang lebih detail tentang bagaimana Dewi Sela dihukum secara tidak adil oleh penduduk desa zaman dahulu. Pak Sukri meyakini bahwa roh Dewi Sela masih menyimpan dendam atas kematiannya yang tragis. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Dimas. Kakeknya menyebutkan bahwa di dalam hutan, ada sebuah tempat yang konon menjadi pusat kekuatan mistis Dewi Sela. Dulu, orang tua-tua desa bilang ada sebuah gua di sana, ujar Pak Sukri. Tapi gua itu berbahaya. Barang siapa masuk, tidak akan pernah keluar. Keinginan Dimas untuk mengungkap misteri semakin besar. Ia berpikir, jika ia bisa menemukan gua tersebut, mungkin ia dapat menemukan jawaban atas semua kejadian aneh ini. Dimas mempersiapkan diri. Ia membawa senter, peta kecil buatan penduduk, dan kamera untuk mendokumentasikan apapun yang ia temukan. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi ke hutan, meskipun kakeknya sudah memperingatkan. Jangan terlalu dalam, Dimas. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diganggu. Namun, rasa penasaran Dimas mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki hutan yang gelap dan sunyi. Semakin jauh ia melangkah, suasana menjadi semakin mencekam. Pohon-pohon besar dengan akar mencuat dari tanah seperti tangan yang mencengkram bumi membuat jalan terasa sempit. Udara di dalam hutan terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Dan di sana, di antara rimbunan pohon, Dimas melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah jalan setapak kecil yang hampir tertutup oleh dedaunan kering, mengarah ke arah yang lebih gelap. Dengan hati-hati, Dimas mengikuti jalan itu. Setelah beberapa lama, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak tebal. Mulut gua itu menganga gelap, seperti ingin menelan siapapun yang berani mendekat. Dimas berdiri di depan gua itu, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun matahari masih bersinar di luar hutan. Apa yang sebenarnya ada di sini? Gumamnya pelan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa apa yang akan ia temukan di dalam gua akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Dimas terhenti di dalam gua yang gelap gulita. Hanya sinar kecil dari senter di tangannya yang menembus kegelapan, memantulkan bayangan aneh di dinding batu. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab, serta membawa aroma tanah yang lembab bercampur dengan sesuatu yang asing, seperti bau dupa yang samar namun menusuk. Ia melangkah lebih dalam, mengamati setiap sudut dengan cermat. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang tidak biasa, pola-pola melingkar yang tampak seperti simbol kuno. Ukiran itu semakin terlihat aneh saat Dimas mencoba menyentuhnya. Jari-jarinya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Apa ini? Gumamnya sambil mundur sedikit, mencoba meredakan rasa nyeri di jarinya. Saat Dimas menyorotkan senternya lebih jauh, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Di tengah gua, terdapat sebuah altar kecil yang terbuat dari batu hitam, penuh dengan lumut yang menempel. Di atas altar itu, sebuah benda yang tampak seperti jimat tergantung di tali usang. Jimat itu berupa medali perak yang diukir dengan pola rumit,
dan di tengahnya ada batu merah menyala yang tampak seperti mata. Rasanya seperti ada yang memanggil Dimas untuk mendekat. Meskipun tubuhnya mulai gemetar, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Saat ia meraih jimat tersebut, udara di dalam gua tiba-tiba terasa bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang marah karena keberadaannya. Begitu tangannya menyentuh jimat itu, Dimas mendengar suara-suara aneh yang bergema di dalam gua. Bukan hanya suara gamelan seperti yang didengar warga desa, tetapi juga bisikan-bisikan halus yang terdengar jelas di telinganya. "Pergi, atau kau akan menyesal." Namun, Dimas tidak mundur. Ia mengambil jimat itu dan menggantungnya di leher. Saat itu juga, suasana gua berubah. Bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak, dan udara semakin dingin hingga napas Dimas terlihat seperti asap. Ia menyadari bahwa ia telah mengganggu sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang tidak ingin terganggu. Dimas buru-buru keluar dari gua. Begitu ia melangkah keluar, hutan yang tadi hanya tampak gelap dan sunyi kini berubah menjadi lebih menyeramkan. Suara burung-burung yang biasa terdengar tidak ada sama sekali. Sebaliknya, suara gamelan yang aneh itu mulai terdengar dari kejauhan, mendekat setiap detiknya. Dalam perjalanan kembali, Dimas merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia tidak melihat apapun, tetapi perasaan itu tidak hilang. Sesampainya di desa, tubuhnya terasa lemas. Ia langsung menemui Pak Sukri dan menunjukkan jimat yang ia temukan. Wajah kakeknya seketika memucat. "Kau menemukan ini di gua itu?" tanya Pak Sukri dengan suara bergetar. Dimas mengangguk. "Kakek, apa arti benda ini? Kenapa ada suara-suara aneh yang mengikuti saya?" Pak Sukri menghela napas panjang sebelum menjawab. "Itu bukan jimat biasa, Dimas. Itu adalah peninggalan Dewi Sela. Dulu, benda itu dibuat oleh leluhur desa untuk menenangkan arwahnya. Tapi, jika kau mengambilnya, itu berarti kau telah membuka kembali luka lamanya." Mendengar penjelasan itu, Dimas terdiam. Ia baru menyadari bahwa keputusannya membawa jimat itu mungkin akan membawa masalah besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa. Dan saat malam tiba, suara gamelan terdengar semakin keras, menggema di seluruh penjuru desa Sindang Wening. Warga yang ketakutan mulai berkumpul di rumah Pak Sukri, mencari perlindungan. Tapi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali bahwa sesuatu yang buruk sedang dalam perjalanan. Suasana desa Sindang Wening berubah menjadi mencekam. Suara gamelan yang sebelumnya hanya samar-samar kini terdengar jelas, seolah dimainkan di halaman setiap rumah. Warga yang ketakutan berkumpul di rumah Pak Sukri, berharap mendapatkan perlindungan dari sosok yang dianggap bijak. Namun, kali ini bahkan Pak Sukri pun tampak gelisah. Dimas berdiri di tengah kerumunan, menggenggam jimat yang ia temukan di gua. Ia merasa bahwa dirinya adalah penyebab dari kekacauan ini. "Kakek," katanya tegas, "saya harus mengakhiri semua ini. Saya tidak bisa membiarkan desa ini terus diteror." Pak Sukri memandang cucunya dengan cemas. "Dimas, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Dewi Sela bukan sekadar roh biasa. Ia penuh dendam dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh." Namun, Dimas sudah membuat keputusan. Ia merasa ada sesuatu dalam jimat yang ia temukan, sesuatu yang memberikan kekuatan sekaligus membebaninya dengan tanggung jawab besar. "Kakek, jika jimat ini adalah kunci untuk menenangkan roh itu, maka saya akan menggunakannya. Saya tidak takut." Pak Sukri akhirnya menyerah pada tekad cucunya. Ia memberi Dimas sebuah kain putih yang sudah diberi mantra oleh para leluhur desa. "Gunakan ini untuk melindungi dirimu," katanya sambil mengikatkan kain itu di lengan Dimas. "Tapi ingat, jangan pernah menunjukkan rasa takut. Jika kau takut, dia akan semakin kuat." Dengan langkah mantap, Dimas menuju ke hutan sendirian. Di setiap langkahnya, suara gamelan semakin keras, menggema hingga membuat bulu kuduknya meremang. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma dupa yang tajam. Ketika Dimas sampai di mulut gua tempat ia menemukan jimat, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Tiba-tiba, sosok kabut putih muncul di depannya,
membentuk siluet seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya cantik namun penuh amarah, dan matanya bersinar merah seperti bara api. "Kenapa kau berani menggangguku?" Suara Dewi Sela terdengar, bergema seperti ribuan suara sekaligus. "Kembalikan apa yang telah kau ambil, atau kau akan menyesal seumur hidupmu." Dimas mencoba tetap tenang, meskipun tubuhnya mulai gemetar. Ia menggenggam jimat di tangannya dan menjawab dengan suara yang tegas. "Saya tidak berniat mengganggu, tapi jika kehadiran saya membuat desa ini menderita, maka saya akan menghentikanmu. Cukup sudah dendam ini. Mereka yang menyakitimu sudah tiada. Dewi Sela, biarkan desa ini hidup dengan damai." Namun, Dewi Sela tidak tersentuh oleh kata-kata itu. Dengan tawa yang menggelegar, ia melayang mendekat, mengangkat tangannya seolah siap menyerang. Angin kencang berputar di sekitar Dimas, membuat daun-daun dan ranting-ranting beterbangan seperti badai kecil. Dimas segera mengangkat jimat itu, dan saat ia melakukannya, jimat tersebut mulai bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dewi Sela terhenti sejenak, menatap cahaya itu dengan wajah penuh kebencian. "Benda itu!" teriaknya. Suaranya berubah menjadi jeritan nyaring. Dimas memanfaatkan momen itu. Ia mengarahkan jimat tersebut ke arah Dewi Sela sambil mengucapkan doa yang diajarkan oleh kakeknya. Cahaya dari jimat semakin terang, hingga akhirnya menyelimuti seluruh area. Jeritan Dewi Sela semakin keras, membuat telinga Dimas berdengung. Namun, Dewi Sela tidak menghilang begitu saja. Dengan kekuatannya yang tersisa, ia menyerang Dimas, melemparkan angin kencang yang membuat tubuhnya terhempas ke tanah. Dimas merasakan tubuhnya lemah, namun ia tetap menggenggam jimat itu erat-erat, tidak membiarkan rasa takut menguasainya. "Selesaikan ini sekarang!" teriak Dimas dengan sisa tenaganya. Cahaya dari jimat itu akhirnya meledak dalam kilatan besar, membuat seluruh hutan terang benderang sejenak. Saat cahaya mereda, sosok Dewi Sela perlahan menghilang, meninggalkan hanya kabut tipis yang memudar bersama angin malam. Dimas terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa telah mengalahkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Sesuatu tentang tatapan terakhir Dewi Sela membuatnya merasa bahwa kemenangannya mungkin datang dengan harga yang mahal. Saat ia kembali ke desa, Dimas disambut dengan kelegaan dari para warga. Di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat ketika ia menyadari bahwa suara gamelan masih terdengar, lembut, jauh, dan samar, seperti peringatan akan sesuatu yang akan datang. Malam semakin larut saat Dimas tiba di desa. Warga yang sebelumnya bersorak lega kini memandangnya dengan keheningan mencekam. Wajah mereka pucat. Mata mereka tertuju pada sesuatu di belakang Dimas. Perlahan, ia berbalik dan melihat bayangan kabut hitam menjulang dari arah hutan, melayang ke arah desa dengan kecepatan yang mengerikan. Roh itu belum pergi. Dewi Sela kembali dengan wujud yang jauh lebih menakutkan. Tubuhnya kini sepenuhnya terbungkus kabut hitam, dengan mata merah menyala dan suara jeritan yang memekakan telinga. Angin dingin menyapu desa, membuat daun-daun berguguran dan atap-atap rumah berderak seolah akan runtuh. "Beraninya kau menantangku, manusia!" Suara Dewi Sela menggelegar. "Kau pikir bisa mengusirku dengan jimat murahan itu? Aku tidak akan pernah pergi sampai kalian semua membayar atas dosa-dosa leluhur kalian." Warga desa mulai panik. Beberapa berteriak, sementara yang lain mencoba bersembunyi di dalam rumah. Namun, Dimas berdiri tegak. Meski tubuhnya masih lemah setelah pertarungan sebelumnya, ia tahu bahwa ini adalah akhir yang sebenarnya, dan kali ini, Dewi Sela tidak akan memberi kesempatan kedua. Pak Sukri mendekat dengan napas berat, membawa semangkuk air yang telah diberkati. "Dimas, gunakan ini. Ini adalah air suci dari leluhur kita. Gunakan untuk melawan kegelapan," katanya sambil menyerahkan mangkuk itu kepada cucunya. Dimas menerima air suci tersebut dengan tangan gemetar. Sebelum ia sempat bertindak, Dewi Sela menyerangnya dengan angin kencang, membuat tubuhnya terlempar ke tanah. Air suci itu tumpah sebagian,
Namun beberapa tetes jatuh ke tanah dan membuat kabut hitam yang melayang di sekitarnya mendesis, seperti terbakar. Melihat itu, Dimas menyadari bahwa air suci ini benar-benar senjata yang ampuh. Ia segera berdiri, mengambil mangkuk yang masih tersisa, dan memercikkan air tersebut ke arah Dewi Sela. Roh itu menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar mulai bergetar dan kehilangan bentuknya. Namun, Dewi Sela tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menciptakan badai besar yang membuat tanah bergetar. Pohon-pohon tumbang, dan udara dipenuhi debu tebal. Warga yang bersembunyi di rumah mulai menangis, mengira ini adalah akhir dari desa mereka. Dimas terjatuh, tubuhnya hampir tak mampu lagi bergerak. Namun, ia teringat pada jimat yang masih tergantung di lehernya. Dengan sisa tenaganya, ia menggenggam jimat itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia berteriak, "Cukup, semua ini harus berakhir sekarang." Jimat itu kembali memancarkan cahaya terang, lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya itu membelah kegelapan, menyinari seluruh desa hingga membuat malam terasa seperti siang. Dewi Sela terperangkap dalam cahaya tersebut. Jeritannya menggema ke seluruh penjuru desa. Dalam sekejap, tubuh Dewi Sela mulai pecah menjadi partikel-partikel kecil, terbawa angin dan lenyap dari pandangan. Badai berhenti, kabut hitam menghilang, dan desa kembali tenang. Dimas terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya penuh luka dan lelah luar biasa, tetapi ia tahu bahwa ia telah berhasil. Saat ia menatap langit yang kini cerah, sebuah firasat buruk mulai muncul di hatinya. Kenapa masih ada yang terasa salah? Gumamnya lirih. Ia menoleh ke arah warga yang kini mulai keluar dari persembunyian mereka. Wajah mereka tampak lega, tetapi juga menyimpan sesuatu yang aneh. Mata mereka kosong, seperti kehilangan jiwa. Dimas merasakan perasaan mencekam yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memandang sekeliling desa, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tempat ini bukan lagi desa yang ia kenal. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyeramkan daripada roh itu sendiri. Pak Sukri mendekatinya perlahan. "Dimas," katanya dengan suara bergetar, "kau mungkin telah mengalahkan Dewi Sela. Tapi kau juga telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu." Suasana desa berubah menjadi sunyi senyap setelah roh Dewi Sela lenyap. Cahaya pagi perlahan menggantikan kegelapan malam. Namun hawa aneh masih terasa. Warga yang keluar dari persembunyian berdiri terpaku, menatap Dimas yang masih terduduk di tanah dengan napas tersengal-sengal. Namun, sesuatu mulai terasa ganjil. Desa itu kini terasa seperti tempat yang berbeda. Udara begitu dingin meski matahari mulai terbit, dan pohon-pohon di sekitar desa tampak layu seolah kehilangan kehidupannya. Dimas berdiri perlahan dengan bantuan Pak Sukri. "Apa yang terjadi, Kek?" tanyanya, merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pak Sukri menatap Dimas dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Dimas, roh itu memang telah pergi. Tetapi energi yang dilepaskannya telah membangunkan sesuatu yang lebih tua, lebih kuno dari sekadar Dewi Sela," ucapnya. Warga mulai membisikkan sesuatu, dan wajah mereka yang kosong menambah suasana mencekam. Salah satu warga mendekati Dimas dan berkata dengan suara datar, "Kita tidak pernah benar-benar bisa bebas. Semua ini hanya awal dari kutukan yang lebih besar." Dimas menatap mereka dengan bingung. "Apa maksud kalian? Aku sudah menghancurkan roh itu. Desa ini seharusnya aman sekarang." Pak Sukri menarik napas panjang. "Dimas, ada alasan kenapa nenek moyang kita tidak pernah mencoba melawan roh itu. Dewi Sela adalah penjaga batasan. Meski ia kejam, kehadirannya menjaga desa ini dari ancaman yang lebih besar. Dengan mengusirnya, kita membuka gerbang yang selama ini tertutup." Perkataan itu membuat darah Dimas membeku. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah seluruh dunia sedang menimpanya. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah, seperti tanah yang bergeser. Warga mulai panik lagi, beberapa berlari menuju rumah mereka, sementara yang lain hanya berlutut, memejamkan mata seolah menerima nasib. Dimas memandang ke arah hutan.
Dari balik pepohonan yang mulai layu, muncul sosok besar berbentuk bayangan hitam, jauh lebih besar daripada Dewi Sela. Mata sosok itu memancarkan cahaya kehijauan yang menusuk, dan langkahnya membuat tanah berguncang. Dimas, itu adalah Buta Tunggul, roh penjaga hutan purba yang selama ini tertidur, bisik Pak Sukri. Dewi Sela menjaganya agar tidak bangun. Tanpa dia, roh ini akan mengambil alih semuanya. Sosok itu semakin mendekat, membawa aura yang membuat siapapun merasa kehilangan tenaga. Dimas ingin melawan, tetapi tubuhnya terlalu lelah. Jimat di lehernya kini hanya menggantung tanpa memancarkan cahaya apapun. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Jadi semua yang kulakukan malah membuat segalanya lebih buruk. Dimas bergumam, matanya mulai basah. Ia teringat keluarganya yang telah lama meninggalkan desa ini, dan ia sadar mengapa mereka tidak pernah kembali. Namun, saat ia hampir menyerah, Pak Sukri berdiri di depannya dengan wajah penuh tekad. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk melawan. Jika kita bersatu, kita bisa melindungi desa ini, meski dengan cara yang berbeda. Pak Sukri mengangkat mangkuk air suci yang masih tersisa, memercikkan beberapa tetes ke arah roh raksasa itu. Meski tidak cukup untuk melukai, tindakan itu membuat roh tersebut berhenti sejenak, mengamati mereka dengan rasa penasaran. Dimas, ingat, roh-roh ini tidak bisa sepenuhnya dimusnahkan. Mereka hanya bisa ditenangkan. Kita harus memulai ritual baru, sebuah perjanjian untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, ucap Pak Sukri. Dimas mengangguk lemah. Ia menyadari bahwa pertarungannya bukanlah untuk mengalahkan, tetapi untuk berdamai. Dengan sisa tenaganya, ia berdiri bersama Pak Sukri dan warga desa lainnya. Mereka mulai melafalkan doa-doa leluhur, memohon perlindungan dan kedamaian bagi desa mereka. Roh raksasa itu mendekat, tetapi langkahnya melambat, seolah mendengarkan doa-doa tersebut. Perlahan, sosoknya mulai memudar, kembali menyatu dengan hutan. Kabut yang menyelimuti desa juga mulai menghilang, meninggalkan udara yang segar dan sinar matahari yang hangat. Dimas tahu bahwa ini bukanlah akhir. Desa ini telah berubah selamanya. Warga kini harus hidup dengan kesadaran bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan hubungan mereka dengan alam. Sementara itu, Dimas memutuskan untuk tetap tinggal, menjadi penjaga baru yang akan memastikan bahwa perjanjian ini tidak pernah dilanggar lagi. Di kejauhan, terdengar suara burung berkicau, menandakan awal yang baru. Tetapi bagi Dimas, itu adalah peringatan halus bahwa keseimbangan yang baru ini sangat rapuh. Dan ia tahu, suatu hari nanti, roh-roh itu akan kembali menuntut hak mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas alam. Harmoni dengan dunia sekitar membutuhkan penghormatan, bukan dominasi. Desa itu telah membayar mahal untuk sebuah pelajaran penting. Legenda dan mitos bukanlah sekadar cerita, melainkan pengingat akan batasan yang harus dijaga. Dimas, dengan segala keberanian dan kesalahannya, menjadi simbol perjuangan melawan ketakutan, sekaligus kebodohan manusia yang kerap mengabaikan peringatan dari masa lalu. Namun, setiap langkah yang ia ambil mengingatkan kita bahwa takdir bukan sekadar tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan bagaimana kita memahami keseimbangan dalam kehidupan. Dan di suatu tempat, di sudut hutan yang kelam, bayangan-bayangan itu masih mengintai, menunggu waktu untuk menguji kembali kesetiaan manusia pada janji-janji yang pernah mereka buat.